Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Isep Ilham di program sih, apa ya, kayak seni konten ala-ala gitu ya, diskusi-diskusi dan bincang-bincang santai. Halo Abang Pras. Oke, ibu dosen kita sudah hadir. Apa kabar Abang Pras? Bang Agung Prasetyo Pasekdes ya. Kok belum bisa join ya ibu dosen kita? Puput, apa kabar Puput? Emang suara aku nggak kedengeran kah? Suara abang denger tak Put? Tadi kata Ami tak dengar katanya. Ada suara nggak sih? Jadi penasaran. Dengar kok. Mana nih? Alhamdulillah sehat bang. Udah dengar bang. Ayo bu dosen nggak tak join nih. Tak diterimanya undangan. Tak masuk ke undangannya bu dosen. Diundang. Nggak bisa tersambung. Apa yang terjadi? Begitu. What happened guys? Saya nggak tersambung. Kok nggak bisa ya? Kok keluar? Halo Pak Bur, Pak Bur Alimar. Halo. Assalamualaikum, Mbak Isep. Waalaikumsalam Bu dosen. Susah ternyata ya mau join ya. Hah?
susah ternyata nak join nih. Iya susah nak join, kenapa ya? Sinyal kayaknya. Entahlah, maklum lah bang, lagi di kampung soalnya nih. Iya sih, sama-sama di kampung juga nih. Saya juga di Gitu, kampung. abang bukan tinggal di kota loh. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah, baik. Abang gimana? Alhamdulillah saat ini baik juga, sehat. Alhamdulillah sehat. Ini pakai bahasa Melayu atau pakai bahasa Indonesia nih bang? Atur aja bahasa Melayu ke bahasa Indonesia yang sama. Bahasa Indonesia pun bahasa Melayu juga. Bahasa Melayu pun bahasa Indonesia juga. Ah, iyalah. Kalau kata apa, Pak Ren, bahasa Indonesia kan dari bahasa Melayu. Kalau kata-kata orang Melayu. Oke, Iya tak berarti tuh? pakai bahasa Melayu lah gitu nih. Bahasa Melayu boleh. Paham ya? Hmm, Orang-orang Melayu juga yang nonton. iya betul. Gitu tuh. Gimana Bu kesehariannya? Sibuk nampaknya? Ya, biasalah menyibukkan diri. Nah, udah sibuk kan? Udah jadi kaprodi Ya, katanya. oh enggak lah, bantu-bantu aja. Lumayan lah tuh. Gimana Bu? Dengan di Stisipol dan di Stisip. Apa nih perbandingan dari segi mana nih? Suasananya lah aja dulu. Kalau dari suasana, mungkin Sisipor lebih ramai ya, karena kan mahasiswanya juga ramai kali, mungkin abang juga tahu kan. Dan kalau Stisip, mungkin karena angkatannya baru angkatan kedua tahun ini, jadi kita tak seberapa ramai. Palingan ada sekitar 60 atau 70-an mahasiswa yang aktif di semester ini. Gitu. Berapa orang untuk angkatan tahun ini Bu? Berapa Kalau siswa? angkatan tahun ini gabungan itu hampir mau 50-an lah. 50-an lebih kurang 60. lebih 50-an gitu. Hmm, Hmm. lumayan. Karena kemarin kan sempat vakum ya kampusnya, sekarang udah anu lagi kan. Hmm. Makanya sempat terkejut juga kan kok tiba-tiba Stisip kembali lagi gitu. Ternyata dia bisa survive ya dari kevakumannya selama mungkin kurang lebih 2 tahun atau 1 tahun. Ya segitulah pokoknya. Karena kalau kita mau bilang 2 tahun, ternyata masih aktif ternyata kemarin tuh. Ya, mungkin 1 tahun lah. Dia terjebak COVID juga kemarin tuh kan. Jadi ya udah langsung tutup. Udah berapa lama? Kenapa bang? Udah berapa lama Ibu di Stisip? Oh, di Stisip 2000 di Juni 2022. Udah setahun lebih lah ya. Ya, ada setahun lebih. Jadi kan nerima angkatan pertama yang dari abis vakum, terus ini udah nerima angkatan kedua lagi ya. Emang udah 1 tahun lebih. Udah semester Oh, iya, iya. 3 berarti ini kan. Semester 3 ya, ya betul, betul, betul. Karena ada sekarang kan semester ganjil kan. Iya, ganjil. Kalau di Sisipol kemarin berapa lama Ibu kemarin? Ada 2 tahun Saya lebih. masuk 2019 bang. 19, 20, 21, 3 tahun juga ya, udah lama ya. Iyalah, kemarin itu pertama kali masuk itu yang saya ikut upacara PKKMB kan, yang bareng sama dosen-dosen, sama Nopi juga pertama kali kemarin kan bang. Hmm. Ya termasuk lah jumpa lah kan sama saya kan. Ya, yang awalnya belum kenal gitu kan bang. Jadi, Bukan oh udah bukan kenal sebenarnya, cuman saya lupa aja. bukan belum kenal, udah kenal cuman ya udah lama tak ada kabar kan. Ya udah lama. Kayaknya tahu abang ini, cuman tak tahu siapa namanya gitu kan. Cuma perasaan pas Novi bilang gitu, oh iya iya betul betul, Buset ternyata. Halo Rido. Rido, Rido nih bang, Rido geng nih kan. Halo Rido. Halo Rido. Itulah kan kaget juga pas waktu apa, PKKMB itu kan sempat jadi panitia. Kirain mahasiswa Iya juga iya. ya kan. Ternyata ya kan. Mahasiswa lah, Tuh, mahasiswa angkatan 2019. dosen juga rupanya ya kan. Ya begitulah Enggak lah bang, dan bantu-bantu aja. Bantu sharing bantu-bantu. ilmu aja lah. Ya betul ya, ibaratnya bantu kami-kami ini yang mahasiswa kan. Ya, ya Enggak lah, kita tak ketemu di kelas bang kayaknya.
kalau untuk di kelas emang nggak kalau untuk di mata kuliah sih nggak ketemu ya, cuman kan ya di kampus kan hitungannya kan ketemu. Bedanya karena prodinya aja kan, antara AP dan IP gitu. Mm-mm. Kami udah Kita jadi pun rektor sering ya. sama-sama tuh gara-gara ini kan Bang, gara-gara sering project-project sama-sama gitu kan. Ya, Mm-mm. Mak for your ngeri kali information. udah jadi rektor. Ya. Itulah kagetnya kemarin cerita, itulah Rido Rido mungkin udah tahu juga sebagian kan. Dan kita detailnya kita Hmm. cerita lah di sini nih. Ibu Ami kita nih. Hmm. Ya, Deskripsikanlah dulu Ibu Amin ini seperti apa nih. Bu Ami ini dulu adalah yang dulunya adik kelas saya waktu SMP. Nah, pas di bangku kuliah, dia dosen di kelas. Walaupun tak ketemu. Walaupun tak ketemu, ya cuman ya Hmm. mungkin waktu itu ketemunya di kelas tuh karena ya pas di UAS dan UTS aja kan sebagai pengawas kalau nggak salah waktu itu. Hmm. Ami kemarin masuk di Sisipol tahun berapa? Tahun 2013 tuh langsung lanjut kuliah Sisipol kan? Ini kuliah ya, kalau Ya, nggak pertama kali di sisi politik, iya 2013 Bang. 2013. Ami Hmm. kuliah, saya belum kuliah waktu itu. Oh gitu. Hmm. Si- Terus Ami kuliah sampai kan kumlot kemarin tuh kan berapa tahun kemarin? Kan lulusan eh, terbaik tuh Ami kemarin. enggak terbaik Iya, baik lah Bang. maksudnya nggak terbaik apa namanya itu agak cepat lah dari yang biasanya gitu. Ya, agak cepat lah. Memang kemarin tuh kan lulusnya di Maret 2017 kan Bang kemarin. Maret Hmm. 2017 berarti Habis sekitar tiga tahun 8 bulan berapa tuh? ya mau Tiga dibilang tahun 10. 3 tahun setengah enggak, tapi hampir hampir mau 4 tahunan lah. Oh ya, tiga tahun 10 lah ya, Hmm. 3 10 Ya, gitu. ya sekitar segitu lah. Hmm. Habis itu kan kayak belum 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 tahu mau kemana juga kan Bang. Mm-mm. Jadi pas masih mikir-mikir ya mungkin kenal lah sama Umi kan. Ada Ya. banyak masukan juga dari beliau. Jadi gimana kalau lanjut lagi Kak gitu kan daripada nggak ada apa kegiatan. Jadi Juli 2017 ya berangkat ke lanjut gitu kan lanjut pendidikan gitu. Jadi Lanjut di mana kemarin, setelah Bu? lanjut di Pendidikannya? UMJ kemarin. UMY ya. Hmm, ya, karena kebetulan kemarin itu mungkin sedikit cerita kan, karena kita udah lulus di Maret 2017, jadi nggak semua kampus bisa nerima mahasiswa pasca itu tanpa ijazah gitu. Jadi Gitu. karena ada alumni UMY juga di kampus, kebetulan Kaprodi kan, Kaprodi IP Pak Rendra, jadi Ya. beliaulah yang menjamin bahwa silakan masuk dulu ke UMY, saya jamin Nur Hadianti bakalan apa memberikan ijazahnya di akhir tahun, soalnya Stisipol tuh biasanya ngadain wisuda di akhir tahun katanya gitu, makanya bisa masuk ke sana gitu. Karena kan daftarnya kan via online juga kemarin kan, baru datang di Juli itu untuk tes gitu. Kalau mungkin lulus ya lulus, ya kalau nggak lulus ya kalau tetap mau lanjut ya daftar ulang ya ujian ulang gitu. Oh, berarti itu kemarin tuh apa, Ibu tuh pas daftar lanjut di UMY itu belum wisuda berarti ya. Pas selesai Belum. putusan Belum sidang wisuda. dan dinyatakan lulus, berarti langsung lanjut gitu ya. Iya, habis kan udah sidang, biasanya kan kita revisi kan dibatasin waktu kan, 2 mingguan Iya, gitu kan. ya, dua Selesai mingguan. revisian dulu, uh, rencana mau main-main kan, pulang kampung segala macamnya, tapi ternyata kayak ada agenda lain ya, ya udah gitu. Berangkatlah di Juli itu. Hmm. Hmm. Dan alhamdulillah lulus ya kan, diterima. Ya alhamdulillah pas tes pertama kali, maksudnya nggak harus daftar ulang kedua, nggak harus registrasi lagi gitu kan buat Hmm. buat ujian. Di tes pertama udah lulus, ya udah pas lulus udah bayar uang kuliah pertama. eh Jeda 1 minggu langsung matrikulasi. Biasanya kalau di S2 itu kan kita dari berbagai background jurusan ya,
ada pelawat, terus ada hukum segala macam. Jadi kita perlu matrikulasi untuk penyamaan persepsi seperti itu. Jadi ya udah matrikulasi 2 minggu ternyata langsung masuk. Prediksi saya tuh mungkin sekitar Juli Agustus tuh pulang dulu gitu kan. Oh, ternyata enggak, September itu udah langsung kuliah. Jadi udah enggak ada waktu pulang lagi. Berarti bisa dikatakan kan si Sipro kan wisudanya Desember kan? Wisudanya Desember kemarin. Berarti Ibu udah kuliah di S2 sebelum wisuda berarti? Iya, udah kuliah duluan sebelum wisuda. Jadi pas wisuda itu UTS kalau nggak salah. Menjelang UTS apa pas UTS gitulah. Jadi saya punya waktu cuma 3 harian atau 4 harian gitu. PP terus ikut UTS di Pasca untuk semester 1. Oh gitu, berarti pas ada libur UTS, jeda-jeda UTS gitu ya wisudanya? Kayaknya nggak ada libur, jadi saya absen kayaknya. Oh, meliburkan diri lah ya untuk datang di Ya, wisuda meliburkan kan? diri. Di acara Ya, sakral karena wisuda kan ya kita kan? udah berjuang ya, masa wisuda nggak ikut gitu ya. Ya, betul, 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 betul. Ya, berjuang dah sekuat tenaga dan sekeras-keras pola pikir ya bisa menyelesaikan yang nggak sampai 4 tahun normalnya kan. Masa nggak ikut wisuda ya? Betul, betul, betul. Oh, kalau ini abang baru tahu nih serius. Sebenarnya Ami itu udah kuliah S2 sebelum wisuda. Kemarin pas udah nunggu wisuda dulu baru lanjut S2-nya gitu. Ternyata enggak tuh. Oh iya, emang banyak yang nggak tahu bang, soalnya kan ini apa, habis dari kuliah kan kemungkinan orang pikir kita pulang kampung karena kan bukan asli Tanjung Pinang gitu kan. Jadi kalau kita udah nggak ada di Tanjung Pinang ya kemungkinan besar oh udah balik nih, kan masih lama tuh jeda dari Maret sampai ke Desember. Mungkin bisa balik lagi ke Desember untuk wisuda gitu kan. Iya, iya, iya. Berarti gimana tuh untuk ngatur waktu pas kuliah? Berarti selesai wisuda kemarin langsung lagi tancap ke Jogja gitu, Selesai UTS. wisuda kayaknya break 1 hari lah di Tanjung Pinang karena kan ada orang tua juga kan. Jadi Iya, iya. masih masih jalan-jalan lah dulu di hari besoknya dan besoknya langsung terbang lagi. Saya tuh dalam satu kalau nggak salah nih ya dalam 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 pulang itu besoknya langsung ke kampus kayaknya langsung ngejar semuanya gitu. UTS-nya itu jadi gelondongan gitu. Minta UTS susulan kalau nggak Oh, salah. berarti sistem rapel juga lah UTS-nya karena ketinggalan ya. Iya, karena ketinggalan. Soalnya kan kalau nggak ikut kan berarti nilai kita nggak ada gitu kan. Jadi Iya, ya iya. ke bagian akademik lah gimana gitu kan bisa nggak jadi kena alasannya memang untuk sudah segala macamnya nggak mungkin nggak ikut jadi dikasih izin buat kuliah buat ujian gitu. Berarti pas wisuda itu ibaratnya family time-nya cuma 1 hari itu aja lah ya, family time-nya sama keluarga atau liburan gitu ya. Ya Setelah itu berangkat lagi. ketemu keluarga ya ketemu keluarga Pinang ketemu keluarga di Dae gitu kan ya cuman bentar lah gitu Berarti nggak bisa lama. sempat balik ke Dayak atau hanya di Pinang aja waktu itu pas wisuda tuh? Enggak di Pinang aja. Oh, di Pinang aja. Karena kan kalau harus balik ke Daik butuh waktu lagi, Bang. Iyalah, ke Dayak kan perjalanan 1 hari kan. Soalnya ke Ya, 1 hari. Terus belum lagi capeknya kan. Habis itu harus balik lagi gitu kan. Berarti itu lanjut kan ke UTS. Berarti setelah UTS tuh ada nggak sih untuk mengganti family time saat wisuda itu untuk balik ngumpul lagi kita mungkin sesi foto bersama mungkin kan foto shoot di studio atau gimana? Kayaknya nggak sempat kemarin Enggak. pas wisuda kan? Di S1, di S1 benar-benar nggak ada foto studio dan segala macamnya. Jadi foto di depan apalah tuh. Kan kalau kita di CK itu kan Di backdrop ada itu aja. biasanya kan ada di itunya aja. Jadi nggak ada foto-foto yang gitu-gitu. Jadi fotonya itu pasti S2 aja gitu. Jadi makanya foto S1 tuh nggak ada. Sebenarnya kalau mau disimulasikan ulang ya bisa-bisa aja sebenarnya kan. Tapi Iya, ya iya. udahlah. Istilahnya ibaratnya secara sakralnya udah dijalankan gitu kan, udahnya pas Ya, prosesi pemindahan resepsinya tali udah toga. dijalankan gitu ya. Ya, Uh, ibaratnya foto itu kan hanya pemanis dan pelengkap untuk dokumentasi aja kan. iyalah, ini kan bukti bahwa aku udah siap nih, Ah, coy, gitu kan. ya sebenarnya kalau tuh siap itu kan dari kampus pun udah menyediakan untuk dokumentasinya kan gitu ya. Mungkin nggak sama keluarga gitu kan, udah ada lah bukti. Oh Cuman iya, ya iya, iya. tak apa, tak semewah kawan-kawan yang lain lah, mungkin kan bisa mereka ke studio dengan pose-pose dan gaya-gaya
yang semacam gayanya lah gitu kan. Kalau kita hanya paling bisa ya foto kemarin sama tuh keluarga di backdrop gitu kan. Itulah kemarin tuh sempatlah kawan-kawan juga ngajak gitu kan. Cuman ya kalau bukan kita nggak mau join sama kawan-kawan, tapi ibaratnya nggak cukup bagi waktu aja ibarat gitu. Jadi kalau kita mau ke kawan-kawan sama keluarga ya nggak bisa gitu. Jadi ya udah mau lanjut foto-foto ya silakan, nanti kita bisa atur waktu lagi lah, mungkin pas Ami mungkin libur semester atau ada pas pulang ke Pinang kemarin tuh kan. Tapi akhirnya nggak ada. Udah, karena kita tuh ibaratnya tuh panasnya tuh pas di hari, dan panasnya tuh pas di bulan September. Kalau udah Januari mungkin udah hilang panasnya gitu kan. Iya, betul. Bedanya udah beda bulan tuh udah lain suasana lagi gitu kan. Udah lain lagi. Udah dingin, udah lama dingin itu. Ibaratnya goreng pisang tuh udah dingin, udah lembek gitu. Udah melewat deh dia. Berarti pas kemarin kan lanjut S2 tuh, Bu dosen kan. Itu di S2-nya kemarin capai target juga kah? Atau lebih cepat dari yang biasanya? Kayaknya cepat. 2017 ke 2019. Kayaknya cepat lagi nih. 2019 di bulan Mei itu udah wisuda. Jadi Mei April sebelum April apa sih, Maret ya? Saya juga ujian di Maret kemarin, berarti sidangnya di Maret. Sidang pendadaran tesisnya saya di Maret juga. Maret 2019. Terus April 2019 itu yudisium. Mei 2019 sebelum puasa itu wisuda. Jadi emang saya udah targetin tuh. Saya udah targetin, Bang, kalau 1,5 tahun tuh harus rampung. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah sesuai target gitu kan. Luar biasa sih bisa sampai target. Ya kalau diceritain sih aku aja yang targetnya tercapai juga sih targetnya. Targetnya ya nggak habis, nggak lebih dari 14 gitu. Kuliah yang baik itu apa, Bang? Kuliah yang baik itu adalah kuliah yang harus lulus gitu kan. Kalau nggak lulus ya nggak kuliah yang baik ya gitu kan. Betul, tapi ya apa ya? Kodratnya emang itu kuliah yang penting lulus, tapi kan ya nggak enak aja sih. Nyatanya adik kelas udah jadi dosen di kelas, kita belum selesai gitu. Nah, itu kan udah ada jalannya. Mungkin Abang belum masih lama, itu kan mungkin pengalamannya di luar seperti apa, relasinya udah banyak gitu kan. Beda sama yang kami memang ngebut buat lulus gitu kan. Enggak juga sih, itu kan motivasi itu sebenarnya kalau pribadi sih pengen gitu ngebut lulus kalau bisa sih ya kayak S1 3,5 tahun, 3 tahun 8 bulan mungkin ya mentok-mentoknya pas lah standarnya 8 semester gitu kan, nggak harus sampai 15 atau 14 kan. Ya. Gimana Jadi sih, mohon maaf nih. ada Jadi triknya Abang nih berapa semester nih? kalau hitungan semesternya? Alhamdulillah kata Pak Rektor Pak Henry kemarin masuk semester 15 hampir di DO. Itu udah masuk semester, itu udah masuk tahun ke-8. Ya, hampir tahun ke-8. Ibaratnya ada mau ya semester depan tuh kalau dalam aturannya drop out lah ya kan. Ya. Cuman alangkah baiknya nasib berpihak kepada kita waktu itu dengan adanya kebijakan kementerian terkait adanya COVID waktu itu kan. Jadi diperbolehkanlah bagi yang belum selesai bisa diselesaikan dalam 1 semester tambahan gitu. Oh iya, ingat. Nah, jadi waktu itu bersyukur juga lah sih dikasih peluang akhir. Ya. Kalau tidak memanfaatkan peluang itu ya emang udahlah. Udah Lulus, luar biasa. Ya. Lulus tanpa gelar, lulus sih tapi tanpa gelar gitu kan. Kalau kata Rocky Gerung tuh meluluskan diri, mendrop out kan kampus, bukan kampus yang drop out kan? Ya, mendrop outkan diri sendiri gitu ya. Mendropkan diri sendiri. Ya syukur sih ya, karena tujuan kita kuliah kan selesai, lulus dan wisuda gitu. Wisudanya sih nggak penting amat kan. Yang pentingnya itu lulusnya itu. Kalau wisuda nggak lulus kan gak enak juga. Jadi Abang wisuda tahun berapa kemarin? Akhir tahun 2022.
Ya wisuda gitu. Dan angkatan nggak 22. ketemu lagi ya? Enggak, kan kemarin kan pas waktu Mm-mm. terakhir 2022 udah berangkat kan Juli ya. Bu dosen ke Juni, Linggarang. iya, Juni, Juni kemarin. Nak nyapa Hapik HP. lah. Hai Hapik. HP. Bujang, bujang. Hmm, ngeri bujang nih sekarang. Hmm, Bye, bye. ngeri, ngeri. Mm-mm. Itulah Udah ya mungkin. segan gitu sama dia sekarang, Bang. Oh, bukan main lagi segan. Mm-mm. Sehat hidup. Mm-mm. Ke Gila Pinang, tuh. ke Pinang jarang jumpa kan. Apa kabar, Wai? Orang Sehat? tak bilang-bilang lagi. Mantap aja awak nih. Mm-mm. Bisa Bang, nanti dia nanya-nanya yang aneh-aneh. Dah, dah, Hmm. dah. Bisa lagi ngelayan di bujang nih. Itulah. Gimana sih? Ya mungkin nih butuh saran juga sih dari Bu dosen ya. Mungkin siapa tahu nanti ada rezeki dan niat kan untuk lanjut juga kayak Bu dosen S2 kan. Bagilah sedikit Amin. tips dan triknya tuh macam mana lah bisa lulus 1,5 tahun S2. Setidaknya kalaupun tidak setahun setengah, 2 tahun tuh diselesaikan gitu. Nah, 2 tahun minimal selesai gitu ya. Apa ya triknya? Mungkin balik ke diri sendiri gitu Bang. Jadi kalau mau satu dunia pun menyemangatkan itu semangat, lulus 1 tahun setengah gitu kan. Tak lulus juga kalau diri sendirinya tak semangat gitu kan. Kembali ke individu masing-masing lah. Jadi setiap setiap yang apa yang nak kita jalankan atau apa yang nak kita buat tuh harus ada motivasinya gitu. Ya motivasi terbesar kita pastinya orang tua kan. Karena kan Tuh. mungkin dari segi pembiayaan dan segala macamnya kan kalau untuk kuliah itu masih uh, di orang tua, di saudara-saudara, ibarat gitu kan. Semakin lama nih kita kuliah, ya semakin bertambah juga lah, ibaratnya itu di sisi finansialnya gitu kan. Terus kalau uh, dari sisi pendidikannya, ya kalau bisa cepat kenapa harus lama-lama gitu kan. Di semester 1 aja kita udah bisa prediksi gitu. Oh, berarti materinya seperti ini, nih ritmenya, terus dosennya seperti ini. Di semester 2 juga ternyata sama aja. Dan semester 2 itu alhamdulillah udah bisa ngajukan proposal, kata salah kemarin tuh. Jadi di semester 3 akhir, ya udah bisa ngajukan untuk pendadaran. Biasanya pendadaran namanya kalau di UMY, untuk ujian tesis gitu. Yeah. Dan yang pasti sih, tak bisa untuk main seperti kuliah S1 pada umumnya gitu kan. Kadang-kadang kalau kita di S1 masih adalah free-free gitu kan. Ini tugas kita di setiap mata kuliah itu luar biasa gitu kan. Ketemu awalnya kalau kita kuliah juga ketemu jurnal sih gitu kan. Tapi kalau Yeah. S2 jurnalnya lebih luar biasa. Review jurnal yang minimal harus 10 atau 15 jurnal yang kita harus bandingkan ibarat gitu kan. Itu aja. Kalau seandainya kita terlalu banyak mainnya, apalagi Jogja Bang ya, tau lah Jogja bisa nembus kemana-mana aja, terus tempat nongkrongnya banyak gitu kan. Yeah. Jadi kalau untuk apa ya, untuk main-main ya bisa-bisa aja gitu. Tapi balik lagi kalau seandainya kita main-main, otomatis target kita uh, yang udah kita targetkan tadi itu ya udah tak bisa tercapai gitu. Berarti intinya ya, konsisten dengan diri sendiri lah ya. Nah, yang diri sendiri lah Dengan ya, apa? gitu. Dengan apa tujuan awal kita lanjut tuh ya selesai sekian target ya. Hilangkan dulu godaan-godaan dan ujian-ujian yang mengusik untuk pendidikan itu tadi ya Nah, kan. banyak kali bang godaannya, ayo kita main ke sini, ayo kita main ke Ah, situ gitu kan. Aduh, kalau aku main tugas aku tak siap ibarat gitu kan. Kalau aku itu main gimana tuh proposal aku tak siap kalau gitu. dari ibu ya mungkin nggak tahu lah kalau kan ada tuh kawan kawan ya istirahatlah dulu nanti lanjut bisa lah tuh kan nongkrong dulu lah itu. Saya nongkrong bang, saya nongkrong, tapi dalam satu minggu tuh tak yang kadang orang bisa nongkrong sampai 5 hari ya, 5 hari gitu kan. Ya saya kalau dalam 1 minggu ya mungkin 2 hari gitu. Dan gabutnya tuh gabutnya tuh bukan bukan harus ke kedai kopi, gabutnya malah ke kampus gitu. Hmm, ya emang aneh Kayak emang ibaratnya emang apa alur hidupnya emang kesana kayaknya ya. Emang emang apa misinya dari sekolah kemarin emang kayak gitu kayaknya ya. Kami ini memang kan memang cita-cita awalnya kan emang mau jadi guru bang, jadi guru nih hmm, ya, jadi ya guru jadi bukan guru
Dosen juga bukan jadi guru loh. dosen. Enggak, dosen itu kan rasanya kayak, aduh aku harus ketemu sama mahasiswa loh yang pemikirannya luar biasa, kritis, segala macam gitu kan. Takutnya kita nggak berimbang gitu. Ternyata setelah dijalani segala macamnya dan oke. Ternyata saya bisa gitu. Bukan bisa lagi ya, luar biasa. Sangat bisa. Ya, alhamdulillah. Karena kan kita juga mungkin kayak ngobrol-ngobrol mungkin sama Umi, sama dosen-dosen yang lainnya juga gitu kan. Gimana sih tips-tips gitu kan menghadapi Bang Isep gitu kan. Sebagai mahasiswa terlama gitu kan. Ya, kayak gitulah. Enggak lama sih. Normal sebenarnya kalau kuliahnya. Cuma kemarin kan ada terkendala ya cuti, ya kan. Ya. Kalau itu kan Pak di bangku perkuliahannya normal sebenarnya 8 semester. Ya cuman ada telatnya itu satu tahun itu aja ya proses untuk skripsinya itu. Itu lagi Bang, skripsi itu kalau nggak konsisten ya buyar gitu kan. Betul, sangat Kalau betul. kita di Aku aja S1 udah itu pokoknya targetnya tuh di semester 5 itu udah harus punya judul, udah harus bukan punya judul sih, udah harus punya tema yang buat ditulis gitu. udah Kalau kalau ini aku dari cerita ya. Cerita ya. Aku mm, semester 5 tuh udah ada judul. Udah ada judul, udah ada UP, udah diajukan kemarin sama Pak Frizon kan. Oke, mm, lanjut ya. Lanjut sampai perkuliahan. Udah oke tuh sisi. Lanjutkanlah tuh apa seminar katanya kan. Nantilah ya kan. ya, Nantilah inilah mm, sebabnya. ya, Dia aku isi untuk nantilahnya nih satu semester lewat ya kan nggak ngapa-ngapain. Lanjut lagi. Nantilah bisa lah tuh gampang tuh. Lanjut. Semester kedua kosong. Sampailah di dan semester akhir ya kan. Ya dapatlah teguran dan sentuhan rohani dari Pak Des, Pak Henry gitu ya kan. Selesaikanlah katanya. Atau tak nanti diselesaikan gitu ya kan. Nah, dengan kata-kata itulah menjadi ya motivasi jadinya sih. Bahaya nih kalau nggak diselesaikan ya kan. Waktu udah habis sekian tahun ya kan. Jadi finansial pun udah lumayan juga kan. Apalagi waktu itu ya walaupun bayar sendiri sih tapi kan teruk juga kata orang Melayu deh kan. Udah lagi keluarga apa kakak-kakak nanyain kapan kan selesai kuliah gitu kan. Itu tekanan dari luar gitu ya. Nah, tekanan dari luar. Dari diri sendiri sih awal-awalnya nggak ada, cuman pas di akhir ya pas ada motivasi yang luar biasa dari Pak Endri itulah kalau nggak diselesaikan engkau ku selesaikan itu kata Pak Endri sih ya kan. Kalau Pak Endri udah ngomong kayak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Itu bukan ngeri-ngeri sedap lagi. Sedap-sedap ngeri. Ya Pak selesaikan gitu. Itulah waktu itu sempat dari judul yang awal diajukan ke seminar itu karena dah mentok dah waktu tahunnya pun dah disuruh rombak awal bingung pening nih apa lagi nak dibuat kan ya sharing-sharing juga lah sama-sama ya dosen-dosen yang senior kan apa nih kira-kira waktu bisa dibuat gitu ya adalah saran dari dosen ini gitu. Ya, bisa disebut apa dibantu dosen juga lah bahasanya ya bantu dosen itu dalam arti ide-idenya itu dari mereka-mereka gitu bimbingannya gitu ya ibaratnya dibilang buntu sih nggak buntu cuman untuk melanjutkan yang awal nih kayaknya dah terlalu diobrak-abrik lagi semuanya nih bingung kan otomatis mulai dari nol lagi jadi mepet waktu itu mepet betul-betul mepet kalau nggak salah waktu itu kesempatan dari Pak Abu bilang penyerahan berkas kan Oktober tuh itu mulai bulan Februari atau Maret lah waktu itu belum ada seminar sama sekali tuh harus seminar dengan buatlah kalau berarti kalau nggak salah waktu itu seminar Agustus kok salah Agustus seminar kan buatlah seminar lanjut bimbingan
Kalau 2 sistem bulanan berarti Bang. ah, 2 bulanan lah dari seminar sampai ke sidang waktu itu. Sidang kalau nggak salah sidang November. Sidang November masuk. Eh, Biasanya kan 1 bulan sebelum wisuda itu udah clear biasanya Bang. iya Udah pengajuan November tuh. PIN biasanya. November ya? Lupa. Tunggu. Ya November awal. Kalau tak salah Oh, ya. November awal. November Ya awal kalau ya kan. November awal masih mungkin lah gitu kan. Tapi kalau udah, soalnya kan nama yang udah lulus itu kan harus dilaporkan juga gitu kan untuk dapatkan Iya, ijazah. ya kalau nggak salah tuh kalau nggak salah terakhir itu kan berkas kalau nggak salah tuh 10 November gitu kan. Itu bisa disebut orang-orang last minute juga lah untuk sidang waktu itu untuk tahun Ya. 2022. Ya, kalau last minute Apa kalau kayak nggak ini salah itu. sistem tendang Bang? Untung juga lagi kan. Ya untung dan bersyukur juga lah bisa Hmm. bisa lulus ya. Walaupun ya tak sesuai target orang Gak apa-apa. mahasiswa lainnya gitu. Ya bersyukur sih. Yang penting udah lulus itu kan Nah, tadi. udah lulus, udah ada ijazah. Mm-mm. Ya pengennya sih, ya pengen kemarin ada juga sih keinginan. Ya namanya menyesal kemudian kan. Udah selesai baru menyesal kan. Kenapa nggak Selalu diselesaikan seperti itu. cepat? Itulah kalau kalau di awal namanya pendaftaran bukan penyesalan kan. Ya. Pengen sih kemarin pikir kan udah sering mau pengen sih lanjut kemarin untuk di tahap berikutnya kan jenjang berikutnya cuman pikir-pikir lagi banyak banyak kendala lah ya kan belum bisa Hmm. karena juga ada dari Pak Ketua kemarin ada juga suruh kalau bisa lanjut sep katanya kan iya tengoklah nanti Pak gitu balik dan selesai sudah balik lah kan jumpa semua keluarga di kampung yang dalam tak balik kampung Iya. tertahan di sini. Jadi apa kegiatan di sana Bang? Ya Masih kegiatan media juga. bantu keluarga lah kita yang dulu jadi Hmm. petani ya bantu ngolah lahan tani Oh. ya sambil apa mengembangkan pengalaman dan bakat yang di sana lah tambah pengalaman baru walaupun orang asli sini juga dah lama tak balik kan bisa aja dibilang merantau juga kan banyak tak tahu orang banyak tak tahu beradaptasi lagi Berarti dari SMP tetap pernah balik Bang atau SMA di sana? ya karena SMA di Dabok kemarin ya bisa disebut tak Oh, balik lah ya namanya kita balik balik iya, SMA kan kampung kita Dabok kemarin. ya namanya balik kampung macam mami aja lah balik ke dari kuliah kampung paling bisa paling mentok 2 minggu kan itu paling lama kan Iya. apalagi kalau balik liburan lebaran paling kalau libur kerja paling seminggu dapat cuti 10 hari ya perjalanan lagi kan dan itu family time Iya. itu kurang jadi untuk jumpa keluarga dan kawan-kawan waktu itu dikit jadi ya agak Itulah lama. Bang. Jadi kayaknya pas pindah di Stisip ini kan kita bahas balik ke Stisip ya. Oh iya iya Jadi rezeki juga sih Bang karena rezeki mungkin bukan cuman di uang gitu ya. Mungkin dekat dengan keluarga, sehat dan segala macamnya juga bagian dari rezeki gitu ya. Jadi alhamdulillah kali sih gitu kan udah memang pernah sempat kepikir gitu kan kayaknya nggak bakalan bisa kerja di daerah sendiri maksudnya kabupaten sendiri gitu kan kayak di Lingga gitu karena kan di Lingga sendiri nggak punya uh, sekolah tinggi yang maksudnya sekolah tinggi yang sesuai dengan basic ilmuwan ada sekolah tinggi maksudnya bukan sesuai dengan keilmuan gitu kan pas kemarin itu kan 2019 itu kan udah nggak ada kabar kalau STISIP itu masih masih aktif gitu kan
Walaupun walaupun kenyataannya mungkin 2019 itu masih aktif, walaupun tinggal beberapa orang ternyata setelah saya pindah ya, maksudnya pindah ke sini ada dengar-dengar. Karena kan kemarin pas pindah pertama kali ke sini 2022 di bulan Juni itu langsung disibukkan dengan persiapan konversi mahasiswa yang udah pernah ikut ujian skripsi, jadi mereka harus diwisudakan gitu. Jadi Langsung konversi disebutkan nilai dengan mereka semua itu. tuh. Ya, konversi NIM sih sebenarnya. Nah, NIM kan Konversi. otomatis kan konversi nilai juga kan. Nah, jadi dikonversikan semuanya, persiapan segala macam. Saya lupa entah bulan Agustus atau bulan apa kemarin tuh ya, mereka udah wisuda. Setelah wisuda, kami persiapan untuk akreditasi prodi. Enggak deh, akreditasi prodi dulu. Ya, akreditasi prodi dulu baru wisuda. Soalnya kan syarat untuk wisuda ini kan harus Ada prodi yang akreditasi. terakreditasi. Iya. Nah, kendala dari situ dulu kan prodinya belum terakreditasi, ngajuin setiap ngajuin itu pasti ada aja masalah atau problem yang akhirnya di decline gitu kan. Jadi makanya diajukan ulang segala macam, bantu buat apa namanya, bantu buat nyusunkan borang-borang juga segala macam. Dan akhirnya asesmen lah kami, asesmen lapangan segala macam. Akhirnya keluarlah prodi IAN terakreditasi baik dan prodi IP juga terakreditasi baik. Gitu. Dan sekarang malah udah berubah lagi apa penamaan untuk akreditasi kalau nggak salah. Jadi kampus itu hanya punya bukan lagi A, B, C, D gitu. Jadi jadinya terakreditasi atau tidak terakreditasi gitu. Udah nggak ada lagi apa level level atau Levelnya. grade-grade-nya itu udah nggak ada lagi. Iya. Berarti di STISIP-nya cuma dua jurusan, dua prodi. Iya, kita hampir sama kan sama Sisipol, cuman di Sisip nggak ada sosiologi. Sosiologi. Di Sisipol ada sosiologi. Iya. Tadi ada yang tanya tadi nih, tapi lupa pas lagi Yano tadi. Apa? Ah itu dari Stisipol ke Stisip itu gimana ibu pindah itu emang ibu mengajukan diri ke Stisip atau emang Stisip yang mengajukan diri ibu untuk ke Stisip? Nah itu. Pengen tahu aja sih. Soalnya dari kemarin tuh tak tahu nih apakah Oh gitu. apakah Ibu Nur Hadianti ini ditarik Stisip atau emang dia mau rekomendasikan ke sana karena balik kampung kan, balik ke negeri membangun negeri kan. Ya, Saya boleh tahu. Singkatnya gini lah, singkatnya tuh dapat info atau dapat berita dari Pak Ketua lah, Pak Ketua nih dari Pak Ketua. Kalau Pak Ketua ini mungkin dapatnya dari Ketua Yayasan karena kebetulan Ketua Yayasan Stisip itu kan orang baru kan, dulu tuh Stisip itu dipegang sama yayasan yang lama, jadi udah pindah tangan. Kebetulan bapaknya tuh rektornya UIS di Batam, yang punya apa yayasan di Stisip sekarang ini. Kebetulan beliau tuh kenal baik sama Pak Ketua, jadi dan nelpon lah Pak Ketua gitu, Pak Ketua bisa bisa nggak bantu saya tugaskan dosennya uh, atau ada nggak dosen yang entah bahasanya asli sana atau gimana, saya juga nggak ingat lah waktu itu gimana bahasanya. Jadi kata Pak Ketua, oh ada Pak, ada memang dosen kami yang memang asli Kabupaten Lingga gitu kan. Jadi nanti biar kita bicarain dulu segala macam. Jadi singkat cerita, ya ketua yayasannya hubungin saya gitu bang. Jadi nanti kita ketemu ya di Stisip katanya gitu. Jadi waktu itu masih ada kerjaan di lupa pokoknya itu kerjaan mungkin kerjaan kampus juga lah sama Bang Des sama Pak Desrian sama Pak Ijo juga kan waktu itu masih ada di tim surveyor di rumah sakit Ahmad Tabib kemarin tuh kan. Jadi terkejut juga kenapa harus balik nih gitu kan, boleh nggak ninggalin pekerjaan segala macam. Jadi udah kata Pak Henry nggak apa-apa pulang aja katanya gitu kan. Oh ya udah pulang saya ketemu sama beliau sama bapak yang punya yayasan. Dia bilang lah bisa nggak bantu kita di sini, prodi IP kosong sekarang, jadi mohon dibantu prodi katanya gitu kan. Ketua prodi juga lagi kosong, bisa nggak bantu jadi ketua prodinya juga gitu kan. Oke, saya sebagai anak buah lah kita ya, anak buah lah di Sipol juga. Jadi saya belum bisa memutuskan saya bisa atau tidak yang gitu sama ketua yayasannya. Jadi semuanya harus saya infoin dulu ke Pak Ketua. Jadi nanti keputusan dari Pak Ketua nanti akan saya sampaikan lagi ke Prof gitu kan. Oh gitu. Oke. Baik gitu ya. Sebenarnya saya sudah bincang banyak juga sama Pak Edri katanya gitu. Jadi
Tapi kalau Ami mau menyampaikan ulang ya silakan. Ya udah, habis ketemu Prof besoknya pulang ke rumah bentar kan karena Daik sama rumah juga nggak jauh. Jadi Seninnya langsung balik ke Tanjung Minang. Ya udah, nyampain lah apa yang disampaikan oleh Prof itu. Jadi Pak Ketua pun mengiyakan, gitu kan, mengiyakan ya dari segi ini ya, dari segi pekerjaan gitu ya. Jadi kami ketemu sama ketua PK1, WK1, WK2, WK3 gitu ya. Jadi kami berempat bahas lah tentang itu segala macam. Ya udah nggak apa-apa, ini untuk kedepannya juga gitu kan. Sebenarnya bagus untuk ekspor lebih dalam lagi, dan ya itu untuk membangun apa daerah sendirilah. Membangun daerah sendiri dengan skill dan pengalaman kita yang ada kan. Ya, bagus. Sementara mungkin pada awal-awalnya memang agak berat Bang, karena kan kita mungkin ada beberapa pekerjaan yang nama kita udah ada gitu kan. Mungkin Abang juga tahu kadang-kadang kita kan dilibatin kalau sama Pak Desrian kadang gitu kan. Terus sama Pak Taril, Pak Abu juga gitu kan. Memang satu tim kalau kerja gitu. Jadi untuk menyampaikan itu mereka rata-rata pada shock gitu kan. Loh, kok tiba-tiba kenapa nih gini. Setelah dijelaskan segala macam, mereka ya support aja kalau untuk kebaikan. Ya, karena sesuai ibaratnya ya beliau itu pun ngajak membantu pekerjaannya pun tak terlalu memberatkan lah, yang semampu juga kan. Ya paling beratnya mungkin karena waktu yang mendesak itu aja kan, sistem deadline gitu kan. Nah, karena kalau Sisipol masih Sisipol Kedai ya kami masih ngikut kayak KKN gitu kan. Mereka pergi kemana-mana gitu ya masih dinemankan gitu kan. Karena kan gimana pun itu kita alumni juga di situ ya, sempat kerja juga di situ. Masa hanya gara-gara kita beda tempat kerja udah beda pembawaannya kan, nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin lah ibaratnya, pun nggak bisa lah ibaratnya kita pun dibangunkan di kampus itu kan ya. Saya sendiri pun emang awalnya berat kali Bang. Ya saya sendiri pun berat kali untuk pisah gitu. tak bisa, apalagi tak tahu lah kalau Ami mungkin dengan sistemnya capai target kan. Kalau saya yang melebihi target dan hampir itu ya kenangannya tuh ya luar biasa diingat-ingat gitu, betul lah gitu. Gimana sih kenangan dan sejarah dan ceritanya gitu. Ya saya pun bilang sama Pak Ketua dan dosen-dosen lain kan. Ya, selagi bisa apa yang saya bisa bantu untuk anukan kampus dengan apa yang saya bisa, saya siap Pak gitu. Makanya pun kadang pun sering support juga ya, kayak bantu mempublikasikan kayak adik-adik KKN kemarin kan. Karena emang tak bisa dilupakan lah. Ya, walaupun kita di sekolah pun kan, kalau kita dah lulus di sekolah tetap juga kita ingat kan, kita masih alumni di situ, kalaupun ada kegiatan kalau kiranya Dano siap gitu. Tak bisa dilupakan kenangan itu emang untuk dikenang kan, cerita-cerita yang akan diceritakan nanti ya sama sih lah kayak cerita ya kenangan kita berdua lah gitu, yang dulu adik kelas gitu kan, tak tahu jumpa di kampus jadi dosen dong di kelas gitu. Ada Rizky Gang ini Bang. Oh halo boy. Rizky Boy. Ngeri, dia nih leadernya apa kemarin yang ada acara di Sisipol. Dia ketua umum e-sport, ketua umum e-sport dia. Memang ngeri. Banyak perubahannya. Oh, dia telepon tak mau diangkat, ditolak dia saking sibuknya. Orang sibuk Bang, macam mana? Jadi aku penasaran nih Mi, sama apa, kita balik ke topik lah ya tentang nih. Kan waktu itu kan Ami dari selesai kuliah S2 langsung tuh ibaratnya membantu di Sisipol ngajar gitu kan. Emang sih seperti yang Ami bilang tadi kan, pengennya sih cita-citanya emang jadi guru, tapi nggak nyangkanya dosen gitu kan, mengajar mahasiswa. Spill dong sedikit gimana sih cerita awalnya yang mengajar mahasiswa yang notabene apalagi kita kampus swasta kan. Kampus swasta yang ya mungkin ada mahasiswa yang umurnya lebih tua dong dari dosen ya, mungkin salah satunya saya gitu kan.
ya, oke, Itu oke. gimana tuh? Ngerti. Oke. Kemarin itu kan lulus kan di Mei 2019 kan, berarti Mi masuk kampus itu nggak langsung ngajar kan, berarti kalau Mei itu kan masih genap kan Iya, hitungannya kan. Itu pun mm-mm. kita lebaran, waktu itu Juni itu masih lebaran, jadi belum ke kampus. Tapi Juli itu udah ngajuin lah ke Pak Ketua gitu kan, udah ketemu segala macam. Jadi Pak Ketua langsung bilang belum bisa janjikan ada mata kuliah katanya gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau ada nanti dikabarin. Tapi ya karena kita alumni kan kayak sering-sering juga ke kampus gitu kan, main-main juga gitu kalau ada apa-apa bantu gitu kan. Jadi Iya. singkat cerita pokoknya dapat lah mata kuliah politik luar negeri. Mm. Luar biasa mata kuliahnya. Politik luar negeri, dan itu bukan semester awal dong kalau udah politik luar negeri. Kemarin itu Iya. kalau nggak salah semester 5 pas semester 7 ya, semester 5 kalau nggak salah. Pokoknya semester atas lah gitu kan. Iya, iya. Oke, itu saya masih ingat tuh kelasnya Raja Ringgun, Iya, terus itu. siapa lah itu, pokoknya yang harusnya udah lulus lah pokoknya. Mm-mm. Habis itu kelasnya kelas siang nih, kelas jam 1. Mm. Habis itu rasanya tuh saya nih bingung gimana nih cara cara secara visualnya nih kan. Kalau secara Ah, visualnya kan nggak nggak ada apa ya, nggak ada bentukan untuk jadi dosen lah sebenarnya gitu iya, kan. iya Masa lebih betul. mungkin kalau jadi mahasiswa masih oke lah, Iya, seperti yang kata abang bilang tadi kan. iya. Nah jadi habis itu minta saran juga lah dari Umi, gimana nih gini ya, bingung juga lah orang tua tuh kan mau nyarankan gimana gitu kan. Oke lah, pakai aja lah yang sopan segala macam gitu kan. Kayak pokoknya pakai yang nyaman aja lah pokoknya gitu. Masuklah di kelas politik luar negeri, ruang satu kan depan ruang dosen. Iya. Oke, masuk set, mahasiswa nggak rame nih karena politik luar negeri itu mata kuliah Oh, pilihan. Ya waktu itu dalam kelas adalah sekitar 20 sepuluhan atau gitulah, 10-an lebih itu, belasan lah, belasan belasan. gitu kan. Oh. Belasan. Habis itu masuk ke sini kan, Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Terus nggak expect sama apa tuh, sama reaksinya, nggak expect sama reaksinya mereka gitu. Mereka langsung bilang, Kak, duduk aja dulu Kak, dosennya belum datang, katanya gitu. Oh gitu. Oh gitu. Dosen baru Kak, kami juga belum kenal sama dosennya siapa gitu kan. Aduh, tenang gitu kan. Oke. Itu kami masih berdiri di pintu, mereka bilang gitu kan. Jadi adalah satu mahasiswa cewek kan bilang, sini Kak, duduk di sini aja, duduk depan aja lah katanya gitu kan. Kayaknya kalau dosen baru kita belum belajar lah, karena pertemuan tamu juga kan biasa kan baru kontrak perkuliahan kata dia kan gitu kan. Oh oke lah, masuk nih Mi. Kami nggak duduk di mereka lah, kami duduk di depan. Saya taruh laptop, buka laptop, jadi mereka langsung, oh ini, oh dosen barunya, duduk. Mereka nggak duduk bang, ada yang tengok lah kantin Mas Gino lah segala macam gitu kan. Jadi adalah perkenalan diri lah, singkat cerita gini, Bu maaf Bu, kami tadi nggak tahu kalau ternyata ibu yang ngajar di politik luar negeri, ternyata Bu Nur Hadianti itu ibu, gitu kan. Kayaknya kami pernah lihat ibu gitu, lihat ibu apa lihat kakak gitu lah gitu kan. Kayaknya ya, kuliah di sini, kebetulan saya alumni juga di sini 2017 yang gitu kan. Jadi kemungkinan besar mungkin kalau ada yang ngulang di sini masih ketemu saya kalau mungkin semesternya udah agak lanjut gitu kan. Makanya ada beberapa yang pas ketemu Ami lagi tuh bang, mereka bilang, loh aku belum lulus, aku kira aku udah lulus gitu kan. Adalah satu angkatan lah. Itulah kita tidak pernah jumpa lagi, belum lulus memang Ami ini, makanya kuliah betul-betul lah iyalah gitu kan. Dia masih skripsian tuh bang, masih skripsian kan. Habis itu tak lama dia kalau tidak salah bimbingan Umi bang. Umi. Jadi kan jadi Ami kan juga belum ada ruangan, jadi kan masih satu ruangan sama Umi. Jadi ketemulah sama pas di bimbingan. Jadi engkau nih bang, taulah Umi kan. Engkau nih bang, kawan engkau udah bisa ngajar engkau nih. Jadi dia nih, kok dosen
kata dia gitu kan. Taklah bantu-bantu aja. Ya aku malu, aku udah semua kok tak lulus, aku ada yang belum lulus katanya gitu kan. Adalah tak apa-apa, yang penting kan lulus tahun ini. 2019 tuh dia memang lulus sih kemarin tuh. Jadi sempat juga lah curhat-curhat pas di kantin kan. Padahal aku ngerjakan skripsi ini cuma 2 minggu loh, katanya gitu. Kenapa ya dulu pas 2017 aku udah ngerjakan skripsi juga 2 minggu deh. Ya udahlah, ya. Udah berlalu juga, ini udah 2019, udah 2 tahun yang lalu, dan enggak usah dibahas lagi ya, jalani aja apa yang ada di depan gitu. Betul sih kata engkau, kata dia gitu. Ya udahlah. Itulah ibaratnya emang beda tuh kan. Sama lah apa yang dia kayak Umi pun, kalau saya menghadap Umi itu gitu juga lah. Apalah kalau dia lama betul pada kuliah gitu kan. Ya tahu lah Umi kan. Jadi kita Makanya udah tahu modelnya Umi kan, kita udah ndak ini lagi gitu kan. Jadi ibaratnya pas hari pertama dan jam pertama ngajar tuh ya masih belum ada pembahasan lah ya, masih perkenalan diri gitulah ya. Masih perkenalan diri, biasalah kan. Ditanyalah statusnya gimana, tinggal di mana, asli mana. Pokoknya kita jawab pertanyaan aja lah, pokoknya gitu. Saya juga kenalan ke mereka gitu kan. Karena memang ada 1 atau 2 mahasiswa tuh kayak yang kayaknya kita masih ketemu pas kami masih kuliah deh gitu kan. Cuman ya nggak mungkin kita sebutin di depan situ, dia mungkin gak enak juga lah sama kawan-kawannya gitu kan. Iya, iya. Ya sama lah kayak ya kita, ya kayaknya dulu kita kan pernah ketemu lah gitu. Bukan. Iya, enggak, kita tuh sering gabung tuh kalau ini Bang, kalau ada kerjaan dari Pak Desrian kan. Nah, kalau Bang Des sudah kasih kerjaan ya pasti kita gabung gitu. Makanya jadi tahu dengan Rizky, siapa tadi yang ini, Rido, Igo, terus siapa lagi yang agak besar-besar badannya tuh, Rio, Rio. Jadi tahu kan, Ijal, Puput, terus Arifin, Arifin. Ya, itulah orang-orang apa ya? Kalau kami sebut dulu apa ya lupa, ada timnya kemarin tuh. Ami masuk tak ya? Kalau kami nggak semalah kemarin 708. enggak masuk Ami di situ. Ami malah buat nama kayak Rido, Rizky gitu. Ya Rizky Geng, Rido Geng. Karena kan ada banyak nama Rizky, ada banyak nama Rido kan di Ya, kontak kan. Jadi ya aku nak betul. buatnya siapa nih kan. Mahasiswa aja nama Rido ada beberapa orang gitu kan. Nama Rizky banyak juga gitu kan. Betul, Kalau betul tuh Rizky. kalau nama Bang kan ya cuman Bang Isep Unik, aja ya. Udah tahu nih Bang Isep gitu kan. unik. Kayaknya di kampus nggak ada nama orang lain selain Lisa Ilham Ya, Principal. Isep ya. Kecuali pakai nama belakang Bang Ilham, ada banyak tuh Nah, Ilham. kalau kalau Ilham banyak gitu. Hmm. Jadi pas kan masuk politik luar negeri itu kan ngajar Hmm. lah. Itu pertemuan keberapa tuh baru mulai Ami ibaratnya betul-betul normal ya ngajar lah gitu. Ya mungkin pertemuan Pertemuan kedua itu udah normal Bang. normal ngajar. Belum Iya, baca udah kontrak normal. kontrak kuliah tuh di pertemuan pertama itu udah nyampaikan kontrak kuliah. Ya. Pokoknya di pertemuan pertama itu awalnya perkenalan segala macam. Kalau udah cukup nih rasanya, udah cukup tahu tentang saya, dan saya udah cukup tahu tentang mereka, gitu kan. Yang penting yang harus sampaikan di awal ya, tolong kalau saya lagi jelaskan ya tolong hargai saya gitu kan. Kita nggak perlu kuliah yang terlalu formal kali, tapi jangan jangan istilahnya jangan menyepelekan lah istilahnya gitu, karena kan kadang-kadang karena mahasiswanya menganggap kita masih muda segala macam gitu kan, jadi mereka ogah-ogahan lah bahasanya gitu kan. Itu kontrak yang ditekankan gitu kan, selain ya telat boleh 15 menit, terus pakaian harus rapi, ke kampus harus pakai sepatu. Kayaknya kalau untuk semester atas itu udah nggak perlu dibahas karena mereka Iya, udah hatam gitu kan. udah tahu kalau Tapi peraturan untuk dosen-dosen tertentu, kalau dosen-dosen lain mungkin mereka yang memang mungkin string, yang benar betul-betul kalau sepatu yang harus tutup depan tutup belakang gitu ya. kan. Karena kan kalau cewek-cewek kan ada banyak Bang model sepatu kan, Betul. bisa depannya kebuka belakangnya nutup, tapi ini sepatu kok gitu kan. Iya, saya nggak terlalu ngetatin di situ gitu kan. Yang penting kita sama-sama menghargai segala macam. Kalau ada diskusi kita bisa
enjoy, bisa kerjasama dan segala macam. Dan alhamdulillah sih bisa mengikuti semuanya gitu. Dan mereka juga banyak sharing gimana Bu, kalau di semester sekarang gitu kan persiapan kita apa aja buat kedepannya gitu. Dan akhirnya jadi banyak dekat sama mahasiswa karena kebetulan di dosen kan kami juga bingung Bang mau temenan sama siapa. Ya, Karena ibaratnya semuanya tuh dosen-dosen kita juga gitu kan. Jadi ya. ya jadi bingung aja. Jadi alhamdulillah punya teman-teman yang mahasiswa gitu. Jadi nggak ada yang bilang kalau dosen baru gitu. Nggak, jarang ada yang bilang gitu. Paling yang tahu-tahu aja gitu. Yang semester 5 yang saya ajar aja yang tahu. Berarti yang tahu hanya Hmm. perasaan yang mahasiswa yang diajar aja kan. Kalau Ya, mahasiswa yang lain ya taunya ya mungkin ini mahasiswa kan. Soalnya mungkin mahasiswa atau nongkrongnya mungkin nongkrongnya sama kakak-kakak mahasiswa petugas kan. kantin. Ya, ya. Karena kan sering di Itulah. kantin juga kadang kami. Mungkin kakak ini tukang jaga kantin atau apa gitu kan. Tiba-tiba ketemu di kelas gitu kan. Enak lah ibaratnya. Kalau Ami kan pengalamannya kayak gitu. Kalau saya sih waktu itu karena mungkin lama di kampus ya, dibilangnya Hmm. apalagi mahasiswa baru dikiranya dosen, padahal kita mahasiswa yang belum selesai. Mapala ya. Bapak ibaratnya kenapa mereka bilang itu dari awal ibaratnya kan karena sering bantu juga kan di kampus kayak peserta panitia PKKMB ya kan. Kalau ada kegiatan ikut serta dalam panitia wisuda gitu kan. Jadi kayak mahasiswa yang baru tuh yang belum tahu nyangkanya sih dosen kalau enggak staf kampus gitu kan. Hmm. Dia orang tak tahu aja ini mahasiswa masih ya kan. Nah, itulah Itulah pertama pas tuh kan teman karena organisasi juga abang ini kuliah atau apa sih gitu kan. itulah ditanya Hmm. banyak sih yang nanya gitu ada yang bilang mahasiswa pokoknya hanya orang-orang yang terdekat yang tahu lah karena tahu kalau masih mahasiswa gitu kan banyak yang bilang mungkin Hmm. staf kampus apalagi dulu kan kayak kegiatan kan dibilangnya Hmm. humas sisipol Ya, ingat tuh ada yang bilang masih fotogra sipol. fotografer sisipol gitu ya Berapa? macam-macam. Iya lah, abang kemana-mana bawa kamera. Habis itu orang-orang media gitu kan. hmm Itulah dia tak tahu mahasiswa juga kan Hmm. Abang dan angkatan berapa dari Bang, sebenarnya? Abang angkatan berapa Bang? angkatan 2015 masuk masuk Oh, sisipol 2015 2015. Hmm. selesai 2022 pas lah 7 tahun kan Iya, pas lah. Aman lah tuh. aman aman tak aman diamankan aja. Ya, diamankan aja lah. Itulah kalau kayak Ami kan mereka kenalnya taunya masih mahasiswa padahal dosen dia. Kalau 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 saya sih Pembawaan, kebalikannya Bang. bukan Pembawaan. pembawaan Kalau emang abang emang mungkin berwibawa segala macam gitu kan. berumur sih lebih tepatnya udah tua tuh selesai. Ya kan pembawaan katanya kan. Kalau berumur agak terlalu ekstrim ya bahasanya. Iya halus ya bahasa bu dosen sekarang ya. Iya, pembawaan. Nantinya kita enggak enak pula kan. Abang tuh udah berumur, tak enak pula gitu kan. Emang nyatanya udah berumur kok tak masalah sih. Ya, nyatanya adik kelas bisa jadi dosen di kelas. Berarti Iya, ada sesuatu yang tuh. iya. Tapi pas SMP abang nggak kenal Ami kan? Hah? Pas SMP abang nggak kenal Ami kan? Kalau dibilang sih kenal lah sekilas. Ingat gak sih yang kita cerita itu? Apa ya? Yang Ami kelas 1, aku kelas 2. Mm-mm. Yang perantara sama si almarhumah itu. Kan ada peran Ami juga gak sih? Oh, I see. Ha, ha. Ami kan kalau nggak diingatkan ya, iya. Setelah rumah ya. Mm-mm. Itulah. Kenalnya sih ya nggak terlalu dekat lah kita waktu itu hanya kenal Iya, cuma ya sekedar tahu gitu ya. sekedar adik kelas, kakak kelas gitu aja. Hmm. Mm-mm. Ya kalau ngumpul nongkrong ya emang tak ada kan. Kenapa memang nggak ada waktu ngumpul atau nongkrong? Kalau SMP kan ya udah kan kan kami kan perginya pakai pompong Oh bang. iya, Nongkrong ya udah ditinggal pompong. kalau Popom berenang nanti kan. Mm-mm. Nah itulah ya. Makanya pas kemarin baru-baru
jumpa Ami di kampus lagi kan, ada yang bilang, "Bang, itu ada dosen katanya adik kelas Abang." "Siapa?" Itu kan namanya Nur Hadianti gitu. Lama mikir, siapa lah adik kelas Nur Hadianti. Jadi mikirnya tuh kawan SMA kah? Kawan SMP, jadi kenal. Hmm. Tak ada pula yang kenal yang nama Nur Hadianti itu kan. Soalnya kan waktu sekolah kan Ami kan tak ada dipanggil Nur Hadianti kan, dipanggil Nah, tak Ami, kenal. maka tuh. Enggak. Ami malah tak ada dipanggil Ami, Bang. Ami tuh kenal dia A aja. Kawan-kawan Ami pasti A. manggil Ami A. Iya, waktu SMP kan dipanggil A kan. Panggil A. Makanya Nur Hadianti, lama lah mikir kan, ini adik kelas yang Mm-mm. mana lah katanya kan. Makanya pas Mm-mm. dibilang tuh, itu orangnya. Kalau nggak salah, Ami duluan yang manggil atau aku yang nyapa Ami, Bang. kemarin. Ya. Lama Uh-uh. lah temen dong. Cerita-cerita baru Soalnya kan lah. Ami ini kan baru-baru, bukan baru-baru sih, maksudnya pas di Jogja kemarin tuh kan orang tak percaya, Bang, Nur Hadianti kok dipanggil A. Ya udahlah, daripada aku ribet-ribet kalau kenalan sama orang, karena Ami pembahasan dengan Ami tuh Ami, ya udah Nur Hadianti tapi panggilannya Ami. Ya udah makanya sampai daripada nanti mahasiswa juga bingung gitu kan, ya udahlah, pokoknya jangan panggil Bu Nur, nanti jadinya Bu Nur Baiti gitu kan. Ya. Tolong panggil Ami Ibu Ami aja gitu. Jadi makanya mahasiswa kalau nyari Ami di ruangannya Umi, ada enggak Bu Ami? Mana ada dosen kampusnya namanya Ami? Kalau dari apa nyari siapa? Miko orang ini nyari siapa tuh, kata Umi kan. Ada 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 Bu Ami ngajar kami kan gitu kan. Ami diam aja dekat samping. Nah, siapa nama lengkapnya kan disebut kan. Oh, ini dekat samping aku nih, Nur Hadianti, Ami. Nama dia tuh kan kita tahu. Itulah kan Yalah kalau Ami bingung pula, jadi kena ya. panggilnya apa gitu kan. Ya udahlah. Berarti apa yang menyebut Ami itu emang dari kuliah di Dari Jogja kemarin ya? kuliah. Dari kuliah di Jogja. Jadi kawan-kawan di S2 Ami enggak tahu nama Ami A. Adalah satu orang yang manggil Ami A sampai sekarang, tapi rata-rata semuanya manggil Ami. Gitu. Kayak aneh aja kok Ami A gitu kan. Udah. Ya makanya abang pun tak tahu juga lah. Masalahnya kan pas ya kalau setiap kegiatan itu kan waktu pun abang di kampus, setiap liputan wisuda, PKKMB kan ada tuh. Malahan Mm-mm. tak ngeh tuh waktu tuh apa lulusan terbaik kan Nur Hadianti. Tak ngeh tuh, tak tahu tuh kalau kalau ini Mm-mm. adik kelas tak tahu. Mm-mm. Oh iya, 2017 abang juga ngeliput Iya, liput. Mm-mm. Malahan tanya tak betul-betul tak kenal, ibaratnya betul-betul tahu kalau ini adik kelas waktu sekolah SMP, tak tahu. Tahu itu teringat tuh pas Mm-mm. waktu 2019 itu lah, pas PKKMB. Mm-mm. Makanya kok Bang Isep minta kenal Ani? Adalah. Ani kan bener orang yang kadang-kadang itu segan buat nyapa orang dulu, apalagi cowok kan Bang. Jadi kita macam, ya udahlah, biar aja lah, mungkin abangnya udah gitu, udah lupa gitu kan. Jadi kan udah masuk kampus kan kita jadinya kemungkinan besar kan akan ketemu terus, mungkin dan akhirnya kan suka kerja sama juga gitu kan. Jadi ya udahlah, tak ada salahnya. Nopi juga bilang, abang tuh macam tak kenal lah dengan kakak. Oh lah, mana nak kenal, namanya beda-beda gitu kan. Sekali dipanggilnya Betul. ini, sekali dipanggil itu gitu kan. Betul. Apalagi ibaratnya kan kalau ibaratnya kalau kita dulu SD, SMP kemarin ibaratnya dekat ataupun sering anu kan mungkin tahu lah Mm-mm. ibaratnya tak ada, hanya kenal sekilas, hanya tahu Ada. itu ini kawannya ini itu aja waktu tuh. Ya Beda lah lebih kalau kita lebih seangkatan gitu kan. seangkatan sekelas mungkin tahu lah gitu. Apa Mm-mm. pula saya pula orangnya tak begitu apa ya, waktu dulu sekolah tuh tak tak mempedulikan hal orang lain juga sih lebih tepatnya. Mm-mm. Kenal-kenal hanya tahu aja ini dulu anak sekolah ini gitu. Jadi kalau tak kenal dekat ya mungkin kalau jumpa lagi tak tahu gitu. Mm-mm. Bahkan kawan satu angkatan aja kalau ibaratnya tak tak satu kelas mungkin Mm-mm. kalau tak dicerita tak tahu gitu. Ibaratnya satu Iya satu betul. satu angkatan kan ibaratnya kan ya mungkin beda Mm. jurusan, entah dia apa A B C kelasnya dulu ataupun 1 2 3 kan. Mm-mm.
Ya tak tahu betul. Pas kemarin alumni SMP itu gitu juga kan. Lama lah cerita-cerita barulah tahu. Oh tuh. Kalau hanya Berarti abang ini sama dengan dokter Yesi. Hah? Betul lah, ya betul Hmm. betul. Yesi, Dokter Yesi Oktavianti. Hmm. Tuh satu angkatan tuh Udah sama jadi beliau tuh. direktur beliau. Makanya itu tuh ada dua tuh ibaratnya yang angkatan abang tuh yang dokter. Satu anak Pak Burhan, Eka. Hmm. Nah, Dokter Eka. tuh. Yang kedua itu Yesi. Kalau nggak salah ada satu lagi, cuma lupa siapa. Kalau nggak salah angkatan kami tuh Oh, ada ada tiga lagi, orang. tak tahu pula. Ada tiga, tapi tak tahu lah di mana. Kemarin kalau tak salah angkatan tuh tiga orang deh orang jadi dokter. Yang ngambil kuliah Oh. dokter lah gitu. Hmm. Kalau yang lain tuh yang apa yang di bidang guru, udah ada yang ngajar di SMP, ada yang ngajar di SMA. Udah balik ke tempat awalnya belajar. Ya sama lah kayak Ami juga gitu kan. Hmm. Iya sih. Kayaknya bisa disebut lah ya kalau ibaratnya baik angkatan SMP dulu ataupun SMA yang betul-betulnya kuliahnya ya anu tuh kayaknya cuman diriku ya kan. Ya mereka pun kalau tak kuliah ya memang betul-betul tak kuliah gitu kan. Jar lah gitu. Hmm. Mungkin tak terini aja bang, tak terlihat aja. Mungkin ada lah yang permasalahan, mungkin kayak apa. Mungkin abang tak tahu atau dia juga mungkin tak show off gitu kan. Dia kabarnya kalau tak apa ya, kalaupun tak dia putus tengah jalan gitu kayaknya udah semester 13 dia tak mau lanjut gitu enggak ada. Oh, gitu. Tapi yang betul-betul perjuangannya sampai tekanan batin sampai menghabiskan 7 tahun itu ya cuman cuman aku gitu. Hmm. Ada juga sih kemarin anak-anak Dabo SMA Dabo kan satu sekolah juga. Hmm. Ada juga yang kuliah bukan hanya baik di sisi pol tapi di umrah. Mereka Hmm. ibaratnya putus di tengah jalan, dah semester 11 dia tak mau lanjut lagi ada gitu. Hmm. Ada juga kadang dia memang baru-baru semester 3 tak kuliah gitu. Ibaratnya dia menyerah lah gitu, bisa disebut menyerah lah. Hmm. Kalau aku sih Mereka tidak hampir mau sampai ke hampir finish menyerah. gitu ya. Gitu. Tak sampai ke finish. Kalau kita ini kita coba juga macam kura-kura kan, lambat-lambat sampai juga finish. Hmm. Makanya kan sering Itulah cerita. harusnya kan 2022 kan masih ngurus wisuda segala macam kan, makanya kayak sempat ya ampun, betul ya aku dipindah ke Dahe masa sih gitu kan. Maksudnya Hmm. Ami kan orangnya yang tak suka keluar dari zona nyaman bang. Hmm. Jadi S2 itu dari awal gitu kan, dari awal S2 tuh Ami udah mikir aku tinggal sendiri nih di Jogja gitu kan, tanpa saudara, tanpa kenal siapapun gitu. Itu udah keluar dari zona nyamannya Ami berarti gitu kan. Biasanya kalau dipindah kan kemana-mana diantar kan, sini Ya. diantar, situ diantar, ditemankan segala macam gitu kan. Ini berangkat aja sendiri kemarin tuh kan, bisa lah kau tuh, bisa ya lah insya Allah bisa lah gitu kan, ya bisa memang gitu. Tapi kan overthinking segala macam kan tetap tetap ada kan, karena untuk pertama kalinya gitu kan. Habis gitu di kerjaan pula harus pindah ke Daik kan. Pemikiran pertamanya apa? Nanti aku harus gimana nih bersikap sama mungkin dosennya atau stafnya di sana. Takutnya Ami tak bisa nyatu sama mereka ya gitu kan. Ternyata pas di Daik abang-abang kelas juga, yang abang kelas, kakak kelas gitu yang kerja di situ. Memang dia orang tak secara spesifik kenal Ami gitu kan, cuman Ami kenal dia orang gitu. Kak, kakak kan yang ini kan, abang kan yang ini gitu kan. Oh iya, SMA Dai. Jadi Ami tuh tidak terkenal bang di SMA Dai. Jadi masa sih angkatan berapa? Angkatan 2010. Iya, angkatan 2010 kan, angkatan 2013 gitu loh. Pokoknya Ami masuk 2010 lah, lulus 2013 kan, berarti 3 tahun. Nah, jadi tak perasan gitu kalau Ami tuh pernah sekolah di Daik dulunya. Karena kan kita kalau di zaman, khusus Ami, kalau di zaman sekolah tuh yang tak pernah ngikut kegiatan gitu-gitu. Ami kalau pas SMA tuh ikut kegiatan Pemkap, karena Ami lebih aktif di nursing band kemarin tuh kan. Jadi kalau kegiatan di dalam kampus memang tak ngikut karena waktunya udah habis untuk latihan aja, sorenya balik sekolah latihan gitu-gitu kan. Sama Iqbal, kalau abang masih kenal Iqbal kan, Ya. sama kayak Iqbal gitu. Jadi itulah kayak Oh ya,
Iqbal di Enggak, sipil. aku yang Iqbal kan dulu di satu SMA kan kami kan. Jadi uh, kami satu organisasi kemarin tuh di marching band pas masih SMA. Oh, Jadi masih memang SMA. akhirnya jarang, emang akhirnya jarang ikut yang organisasi di dalam sekolah gitu. Makanya guru pun tak kenal. Kemarin kan ada sosialisasi kan, Sisipol sosialisasi ke SMA 1. Kata Bu Des, ada alumni SMA 1 yang udah jadi dosen di Sisipol, nggak ada yang kenal. Nggak Bagus, ada yang bagus kenal apa ya? dengan Mungkin nggak tahu lah, gitu. abang ambil kesimpulannya. Mungkin dengan tidak terkenalnya Amin, mungkin ya salah satu juga sih triknya bisa menyelesaikan tepat waktu. Karena apa ya? Karena dengan terkenalnya kita tuh, ya jadi beban juga sih menurut aku sih. Ya betul, gimana? Ya karena apa? Aku mengalami itu juga kan, abang mengalami itu. Ya mungkin di SMA, di SMP kenal juga, ibaratnya semua orang. Nyatanya Ami kenal sama abang tak kenal kan. Di SMA pun gitu. Oke lah kalau di SD SMP kan emang normalnya alhamdulillah sih selesai juga 3 tahun itu kan. SMP 3 tahun selesai, SMA 3 tahun selesai. Ya walaupun tak apa, ya cukup lah lulus gitu, nggak tak masuk 10 besar ataupun apa Enggak. gitu. Betul. Nah, cuman ya pas di kampus nih ya nggak bisa gitu kan, nggak bisa sistemnya gitu. Kita Iya. harus menyelesaikan kita sendiri gitu. Ya, kita Kalau yang kalau dibilang mengusahakan diri kita sendiri gitu ya. kalau dibilang terkenal ya mungkin ya kayak Ami ya tahu lah, mungkin ada yang lain tahu sih siapa Isep gitu kan, dengan ya, karena ikut juga kegiatan-kegiatan ini. Jadi aku mikir kayaknya bagus juga sih nggak aktif ataupun nggak ada ikut terjun gitu. Jadi waktu nggak gitu kan. Hmm. Tapi kita nggak dapat pengalaman, Bang. Ah, Aku ngerasa kali pas SMA tuh, aku cuma datang ke sekolah gitu kan. kalau Ikut dibilang pramuka tidak, ikut apa pengalaman sih, tidak gitu. kalau pengalaman ya, kalau bicara pengalaman, kalau menurut aku sekarang sih sadarnya, kalau dulu sih nggak mikir gitu. Kalau pengalaman sih, kalau untuk pengalaman kita nggak harus di organisasi. Jadi apa ya? Pengalaman kan di luar juga bisa gitu. Cuman kalau bahasanya kalau kita ikut organisasi dan kegiatan-kegiatan tuh kita lebih ke dapat cerita aja sih, kita bisa cerita ke orang gitu. Kalau pengalaman ya nggak harus di situ juga gitu. Kayak kita ya cerita, ya kenal orang banyak sih perlu itu untuk bisa dapat nambah pengalaman, Bangun nambah relasi segala macam. nambah itu. Itulah setelah akhir baru sadar kayaknya emang nggak harus aktif ataupun terkenal sih supaya bisa emang betul, emang ditargetkan seandainya bisa 3 tahun setengah ataupun 4 tahun pas, itulah ditargetkan apa betul-betul dari awal tuh semester 1 tuh emang selesai segini gitu segini, emang gitu sih, memang wajib sih kayaknya. Kalau Ambis itu perlu, Bang. ya ambis Jadi kita itu bisa perlu. menyelesaikan target. Kalaupun mau ikut gitu ya harus bisa lah gitu, dari round down kita buat dari semester 1 semester 8 itu, kalau ada waktu yang luang oke lah situ. Tapi kalau seandainya kita udah banyak tugas nih, tetap juga nyantai lagi nongkrong gitu, tak jadi ya. Hmm. Kalau kata Pak Suwardi kan di dasar logika, jadi kita tuh harus punya mapping dulu. Betul. Kemana sebenarnya kita mau bergerak, kemana kita mau melangkah. Kalau kita nggak punya arah dan tujuan kan, akhirnya kita bisa ke kanan, bisa ke kiri, arusnya surut kita ikut merosot, arusnya pasang kita naik ke atas gitu kan. Kita nggak punya pegangan, nggak punya tempat untuk sebenarnya apa sih tujuan kita, goalsnya lah ibaratnya gitu kan. Di sekarang baru kepikiran bang, oh ternyata mungkin itulah ilmunya dasar logika yang dibilang sama Pak Soehardi bang gitu kan. Jadi kita emang harus hidup emang harus punya mapping gitu kan. Kalau kita cuman ya udahlah let it flow segala macam, ikuti aja arusnya. Ya kalau arusnya baik ya baik gitu kan. Tapi kalau arusnya lagi nggak bagus, masa kita harus tergerus seperti gitu kan. Kalau bahasa simpelnya yang bahasa apa ya, bahasa tenernya Pak Soehardi itu, kalau nggak kena baiknya jadi ayam merah kapola katanya kan. Masih Ya kan baru kan kepikiran juga bang tadi. itu Jadi makanya emang bingung betul sih aja gitu kata kalau selama tidak kata punya. beliau itu ya, mapping itu ide
sempat juga sih dengar kemarin dari penyampaian dari beliau tentang apa kita tuh harus punya program dan mapping ataupun rundown kegiatan gitu tuh dari mulai kita kita nih mau apa sebenarnya. Kalau Kadang emang kita kita juga ini harus punya plan dari bangun tidur gitu kan, Bang. betul. Malah sebenarnya kalau itu sih ada buat plan itu kemarin, cuman itulah kalau aku simpelnya sih bilangnya ya karena kelalaian diri sendiri juga sih. Menyesal sih kalau tuh diceritain sih menyesal. Aku mengalami menyesal itu lama, tapi dalam penyelesaian itu kita ambil hikmahnya lah kata orang kan. Ya mungkin dengan kayak gitu betul kata Ami tadi, mungkin ya ada lah dapat pengalaman, ya mungkin pengalaman kita beda-beda kan dari setiap orang. Emang betul sih dengan aktif sering ikut kegiatan ini, yang pertama ya betul kata Pak Henry, kita banyak kenal orang gitu, banyak kawan gitu. Ya banyak habis waktu. Ya itu sih simpelnya itu. Habis waktu untuk berkenalan dengan orang gitu. Ya. Apalagi sebenarnya nggak tahu lah perbedaan antara kalau di kita sisi kan ada kelas reguler sama kelas karyawan gitu kan. Ya apalagi kemarin aku ambilnya kelas karyawan. Kalau untuk secara perkuliahannya sih nggak terlalu apa ya bisa dibilang ya mungkin beda. Ada perbedaan sih dengan kelas reguler. Kalau Ami kelas reguler kemarin kan? Ya, Ya. Kalau untuk waktunya sih ya sama karena sesuai SK kan sama. Cuma kalau untuk sistem kuliahnya ada perbedaan. Sebenarnya dibilang enak lah kelas karyawan kata kawan-kawan yang lain gitu kan. Sebenarnya enggak juga. Satu enaknya sih ya mungkin ada karena lah itunya masing-masing kan. Ada lah ya tantangannya masing-masing gitu. ya mungkin Gimana kan di kelas reguler gimana gitu. di satu sisinya mungkin ada keringanan kalau karena kemarin kan sempat rolling juga ke kelas reguler 1 semester kemarin. Jadi merasakan juga kelas reguler kemarin sama Pak Abu kan. Jadi 1 semester tuh ngambilnya pagi semua. Jadi merasakan apa yang tugas ya kalau bahasanya itu tugas anak reguler itu ya beda emang dengan tugas anak kelas karyawan gitu. Cuma kalau diingat-ingat lagi kan ada perbedaan dan persamaannya. Kalau perbedaan itu susahnya sama susah karena anak karyawan mereka dari pulang kerja kadang langsung top menghadapi lagi perkuliahan gitu. Mentoknya di situ. Apalagi waktu kelas kami kan malam. Jadi ibaratnya kadang pulang kerja jam 5 setengah 6 itu udah masuk kuliah. Waktu itu kan kurikulumnya waktu itu sebelum ada yang terbaru kan jadwal perkuliahannya jam 4 dulu tuh yang kelas karyawan mulainya. Ami kayaknya Ami belum masuk waktu itu. Belum. Kami yang kenanya kelas ngajar karyawan itu yang udah malam. Udah jam 7 kan? Udah jam 7. Ya itulah jadi kayak kami yang kerja ini kan pulang kerja kan normalnya jam 4 setengah 5 jam 5 kan. Ini kuliah jam 4 gitu. Jadi kejar-kejar waktu gitu. Harus ke kampus. Ya apa dibilang nggak pakai mandi lagi langsung ke kampus gitu dengan seragam. Karena masih pakai baju kerja gitu ya. Pakai baju kerja. Kadang Jadi, pun Bang kayak, udah masuk jam 7 juga mereka masih pakai baju kerja kadang-kadang. Mungkin lembur gitu ya. Jadi ya, masih lihat gitu. kadang Ibu Jun. Ibu. kalau itulah kalau diceritain kan. Ya mungkin karena kelas karyawan ini ya lelah sih. Karena nanti kalau pulang kalau pribadi ya, nanti kalau pulang nanti malas lagi ke kampus gitu. Jadi emang kadang dari pulang kerja langsung standby di kampus aja lah gitu. Kamu dulu kerjanya Bang? Yang kerja tempat biasa juga. Tempat biasa di mana? Adalah pokoknya di tempat kerja itu pokoknya ya. Tidak bisa disebutkan mereknya di sini. Tempat kerja yang mana-mana bawa kamera itu kemarin. Ya. Dibilang kendala sih ada kendala, cuman ya kalau aku bilang kelalaian diri sendiri juga sih. Ya mungkin nggak menerapkan apa yang Bu Ami terapkan
gitu. Sebenarnya sih Mungkin planningnya ya, planning market plan dari awal masuk tuh ada sebenarnya. Jadi kalaupun kerja, kuliah nanti bisa lah nih waktu. Cuman implementasi dari planningnya ini yang agak susah. Gitu. hmm, Nah, itu. ya. Sadarnya Dan kita baru tuh bisa sekarang. nggak usah kayak gitu. Kadang siang nih aku bikin tugas lah gini-gini. Kadang pun tak jadi kan. Betul, Kadang kita tuh betul. apalagi plan-plan yang untuk jangka panjang gitu kan. Ya betul. Ya, dah nanti dulu lah. Kayak abang bilang tadi kan, kalau habis seminar abang biarkan dulu lah. Kita santai dulu lah gitu kan. Ibaratnya santai itu berkedok apa ya, kalau bahasa sekarang tuh self reward lah gitu kan. Jadi biarkan hati ini tenang dulu. Habis itu nanti baru lihat revisian segala macam, baru lanjut lagi. Tapi ya self rewardnya keterusan gitu kan, sampai berbulan-bulan gitu. Sampai lupa sebenarnya yang mau direvisi itu apa gitu kan. Betul. Ya, itulah. Karena lalai. Makanya kalau ya kadang bukan berpesan sih, mungkin cerita pengalaman aja dengan adik-adik yang lain kan. Kalau bisa selesaikanlah, kalau bisa cepat waktu gitu. Jangan lalai, jangan nanti ya ambil contoh, jangan kayak aku gitu. Jadi ya carilah kalau yang punya baik ya sama kayak dosen kayak Bu Ami, mungkin dia bisa selesai cepat waktu. Kalau karena dari hal kecil itu yang kata pepatah itu kan dari kecil tuh bisa-bisa lama-lama menjadi bukit gitu. Jadi dengan lalainya yang kita kecil lama-lama tuh makin banyak tuh jejaknya mentok. Jadi tinggallah hilang 1 semester nggak ngapa-ngapain kan. Iya. Itu kadang-kadang selalu juga gini kan, orang selalu bilang jangan ini, jangan sibuk terus utamain diri sendiri gitu kan. Jadi kita boleh ngutamain diri sendiri, tapi jangan terlalu egois ibarat gitu kan. Jadi kalau mau ngutamain diri sendiri, kita juga harus lihat lingkungan sekitar juga gitu kan. Jadi kalau seandainya kita mau nggak lihat lingkungan segala macam kan, jatuhnya jadi egois gitu kan. Jadi harus bisa lah melihat situasi dan keadaan sebenarnya gitu. Best friend aja sama saya atau sama Bu Ami ini Bu? Buat Ami lah, best student, best partner, best friend. Ibu, ya ampun. Inilah sama Bu Jun. Bu Jun ini salah satu ini Bang, akhirnya jadi teman. Iya. Kalau mungkin kalau dari 3 kata dari Bu Jun ini mungkin saya ngambil yang best student aja bisa tak Bu? Kalau Bisa kan? best partner sama best friend nggak bisa kayaknya kan? Kayaknya Bang Iset belum bisa jadi apa best partner ya. Nah, best partner sama best friend belum bisa. Nanti marah Pak Sarel. Ya Apakah ampun. apa kabar Bu Jun? Sehat? Ya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan dosen-dosen yang lainnya Iya. juga sehat Semoga walafiat. dosen-dosen. Amin. Pokoknya semoga Civitas Semangat, Akademika Bang. Sisipol. Ketua ini nih Bang, ketua panitia wisuda tahun ini nih, semangat Ibu. Oh, Ibu Jun ketua ya tahun ini? Ya, Semangat semangat, Bu. semangat harus semangat Bro. Tahun ini saya tak ikut lagi Bu jadi ketua panitia. Aduh, kita udah entah kemana-mana, Bang Isap udah kemana-mana, Ami juga udah entah kemana-mana. Kapan lagi kita bisa ketemu Bu Jun? Halo Ada Mbak Mua. Peggy. Mbak Mua. Ada Mbak Mua yang hits banget. Alhamdulillah. Mbak. Gini udah susah juga, Bang, diinikan. Dia udah Mua kelas atas kan, jadi udah nggak bisa Iya, ditelepon lagi. sibuk. Sombong. Sibuk Nggak sombong baik kok. Peggy baik kok nggak nggak sombong. Cuma sombong. sibuk aja kan. Engkau yang kepanggil Ami aja Peggy. Aku nggak dipanggil. Kakak Ada lagi sehat. yang panggil Bang. Woi, amin. Amin. Ya, Sehat Bu Jun selalu, Bu semangat. Jun. Sehat selalu. Pokoknya harus sehat. Pokoknya kita harus ketemu entah
entah bulan depan, entah 2 bulan lagi, entah tahun depan gitu ya. Harus ketemu pokoknya. Doain umur panjang, sehat selalu, semoga kita bisa ketemu. Amin. Kami malam minggu produktif, Peggy. Apa itu malam minggu? Peggy, Judul live malam Peggy. ini, judulnya malam minggu produktif, kata ibu dosen kita. Walaupun ininya obrolannya ya seputar kehidupan ya mungkin pendidikan gitu ya, pribadi juga lah. Gitu. Saling berbagi cerita dan berbagi pengalaman lah sama bu dosen kita nih. Nanti kapan-kapan boleh lah undang Peggy juga gitu ya. Tapi bagi saya gimana ya mau bahas tentang MUA ya? Ya, harus aku pelajari dulu tentang MUA. Iya. Kayaknya butuh seminggu dulu baru dijadwalkan Peggy Kalosa ya, MUA Hits Tanjung Pinang gitu ya. Peggy Kalosa ya, siapa yang tak kenal? Tapi lihat dulu bang jadwalnya, takut kita nih jadwal mbak MUA nih kan. Mepet deh, jadwalnya teratur deh, tiap jamnya ada terus. Iya tak Peggy? Sehat Peggy? Udah keluar. Udah keluar. Kayaknya kita tutup ya diskusi kita ini udah terlalu lama juga sih tadi. Iya, betul. Ternyata ngobrol-ngobrol sekali lihat jam udah mau 9:30. Iya, alamak. Berarti udah hampir 2 jam kita ngobrol ya. Agaknya lah, enggak terasa bang. Itulah karena ya asik kayaknya kan, karena lagi pun nggak ditentukan pembahasannya, kita ya kadang ngawur, kadang kembali ke topik gitu, jadi nggak Ya, terasa waktu itu berjalan. Oke. Coba kita bahas tentang ada satu tema tentang apa sebenarnya, apa pemerintahan saat ini. Takut. Yakin, tapi pengennya sih, cuman kita santai aja. Bang, Ya, sekarang nanti kapan-kapan undang dosen atau apa gitu kan yang bahas tentang gimana nih tentang udah tercalonnya nih kan, udah terdaftarnya 3 calon gitu kan, gimana pandangan mungkin siapa, Pak Perizon kah atau siapa gitu kan, tapi mungkin jadwalnya susah ditentukan ya beliau apa kalau nanti ngambil jadwal malam, mereka takut ada ngajar malam kan ya. kalau hari libur. Makanya aku ngambilnya weekend bang. Iya. Menyesuaikan. Kalau Tapi sih weekend pengen kadang juga juga susah kan bapak-bapak, ya, anak-anak karena family mau time jalan kan. lah gitu kan. Tapi nanti ada juga rencana sih ya, mungkin ya diskusi sama mungkin sama Pak Abu, Pak Tio, sama Kak Prodi, ataupun mungkin dari ya Pak Ketua, menyesuaikan waktu beliau-beliau dulu lah ya kan. Ada closing statement tak nih dari Ami? Ya mungkin tentang dunia pendidikan. Kalau aku sih simpelnya, kalau dari aku ya closing statementnya, kalau bisa kuliah itu diselesaikan gitu. Walaupun aku pernah ambil moto waktu di skripsi kemarin, biar lambat, nggak apa-apa lambat, asalkan selesai gitu. Daripada putus di tengah jalan. Nah, gitu. Kalau jadi tapi itu ada pesannya tuh. Tapi kalau bisa buatlah cepat gitu. Iya. Kalau mungkin dari Ami, ya mungkin kalau Ami apa ya? Mungkin pesan-pesan buat mungkin kalau nanti di-direct lagi gitu ya sama mahasiswa yang sedang ongoing ya bahasanya, kalau Korea sedang nonton drakor gitu ya, yang sedang menempuh mungkin udah masuk semester akhir segala macamnya. Pokoknya jangan berhenti hanya karena alasan self reward tadi yang udah kita bahas. Kadang-kadang aku akan bawa betenang dulu nih, nanti bawa betenang itu malah hilang gitu kan. Jadi terus setiap mau ada pekerjaan atau kegiatan segala macamnya harus tahu goalsnya apa, terus sertakan orang tua dan pencipta pokoknya dalam setiap langkah gitu kan. Jadi harus ada restu mereka, harus ada kita juga harus berdoa gitu kan. Jadi karena kita ya bagi yang muslim gitu ya kan, karena setiap langkah kita kan udah diatur sebenarnya, tinggal bagaimana kita menjalankan ke depannya aja. Kalau kita ingin selamat dan baik-baik aja, mungkin kita harus mendekatkan pada yang di atas seperti itu. Jadi segala sesuatu itu jangan lupa bahwa apapun itu ibaratnya gitu kan, pasti ada
ada andil pencipta di atasnya. Apapun itu yang kita capai gitu ya, pasti ada andil pencipta. Karena yang udah kita dapatkan, kita usahakan juga berkat dari yang di atas seperti itu. Itu aja Bang. Itu aja dari saya. Kalau dari Ami sendiri ya, mungkin ya kekut sedikit. Ada peran orang tua juga nggak sih waktu bisa Iya, menyelesaikan itu? iya. Ada peran orang tua Bang. Jadi mungkin Ami belum sampaikan. Jadi pas di S2 itu Ami benar-benar mandang keluarga Bang. Jadi Ami harus siap 1,5 tahun itu supaya Ami bisa membuktikan kepada banyak orang nih, mungkin dalam tanda kutip gitu ya. Karena kan Ami, Abang tahu sendiri kan di Stisipol banyak mungkin kabar-kabar kalau ya enak lah kan dia masih keluarga gini 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 gini, mungkin Abang tahu lah gitu kan. Jadi saya cuma Ami cuma menyampaikan dikit aja gitu. Jadi di dalam diri Ami itu udah kayak menggebu-gebu, pokoknya aku harus tunjukkan nih sama orang-orang yang mungkin memandang, karena kita punya privilege gitu ya, jadi kita bisa lulus cepat segala macamnya gitu. Aku bisa lulus cepat tanpa ada privilege ibarat gitu. Saya nggak tahu kalau ternyata di belakang S2 itu ada apa, Ami nggak ngerti. Tapi semampu Ami kerjain, semampu Ami lakukan supaya bisa lulus 1,5 tahun kemarin itu. Dan akhirnya goals gitu. Pernah juga terpikirkan dengan aku ingin upload nih di sosial media, ini loh pencapaian gitu kan. Terus ngomong juga sama orang tua sebelum apa, jadi nggak perlu kata kata bapak sih pada intinya orang yang nggak suka sama kita akan tetap nggak suka, orang yang suka sama kita akan suka sama kita gitu. Jadi kita nggak perlu memaksakan banyak orang untuk menyukai kita, kita nggak perlu harus jadi orang lain untuk disukai sama orang. Jadi jadilah diri sendiri gitu. Dan suatu saat orang itu akan menemukan sisi baik kita gitu. Betul. Karena di Itu sih, Bang. dunia ini nggak semua orang tuh suka sama kita, ada juga yang benci gitu kan. Iya, Karena iya, nyatanya betul. kita itu emang harus ada di dua, ada siang, ada malam, ada benci, ada suka ya, kayak gitulah intinya. Yang Ya. penting kita Kadang orang menganggap tampilkan kita tuh, kadang tampilkan orang yang menganggap terbaik kita dengan itu versi rival, kita. Bang. Ya, betul. Ya, padahal kita menganggap semuanya jadi sahabat, kita enjoy semuanya ibarat gitu, tapi ternyata uh, orang itu menganggap kita rival gitu kan. Padahal rasanya nggak perlu ada persaingan yang tidak sehat. Jadi kalau kita mau rival pun, ayo kita bersaing secara sehat seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Ami atas Oke. bincang-bincang malam ini. Ya, mungkin kalau ada waktu dan kesempatan kita bisa atur waktu lagi, mungkin dengan topik yang lain mungkin ya kan. Oke. Yang lebih deep topik gitu ya. Ya, di topik. Boleh kalau ada yang mau didiskusikan kan. Pengen juga sih ya mungkin kalau sekarang kan kita hanya bagi-bagi cerita dan pengalaman aja kan tentang kita gitu. Ya, terima kasih ya Bu. Oke, siap, Bang. Sampai ketemu Assalamualaikum. di lain waktu. Waalaikumsalam.